Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakhti wa lam mimma yakhthub wa idza sa'ida khati wa lam mimma yakhthub wa la takallamanna ahadukum wa man yatakallam wa qad laqa wa man laqa wa la thawabala anzitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Hadis riwayat Abi Hurairah anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hati telah naik ke atas mimbar, maka tidak ada seorang pun yang berkata-kata di antara kita. Apabila ada yang berkata-kata, maka sia-sialah salatnya. Diamlah, dengarkanlah dan taatilah. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القهار والعزيز الجبار وخالق الجنة والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Sejak kemarin petang, suara takbir, tahlil dan tahmid menggema dan bergemuruh menghiasi luar angkasa. Keluar dari mulut hamba-hamba Allah yang beriman dengan niat untuk mengagungkan, membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena di lubuk hati setiap insan yang beriman itu tumbuh keyakinan dan kepercayaan bahwa tidak ada yang lebih besar selain Allah. Tidak ada yang lebih agung dan mulia kecuali milik Allah. Dan tidak ada yang pantas untuk dimuliakan dan dibesarkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itulah yang memicu sekaligus memunculkan kesadaran dalam diri kita masing-masing. Betapa kecil dan rendahnya kita di mata Allah. Betapa hina dinanya kita di hadapan Allah. Yang sekaligus membawa kita untuk sadar, menjauhkan diri dari kesombongan, keangkuhan, bangga diri, dan pamer dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini jamaah haji yang melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Sejak dari tanggal 8 mereka beranjak dari Mekah menuju Arafah. Pada malam tanggal 9 mereka berada di Muzdalifah. Dan pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah mereka berada di Mina dalam proses pelaksanaan kesempurnaan ibadah haji. Yang selanjutnya mereka tutup dengan tawaf ifadah, tahallul, sanda, halalnya pakaian ihram untuk ditanggalkan dari diri. Semua yang diharamkan menjadi halal, semua yang terlarang menjadi anjuran, semua yang diperintah, yang dicegah oleh Allah menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kebesaran nama Allah yang setiap saat kita agungkan, hari ini kita tidak pernah juga ketinggalan untuk menyuarakan, memumandangkan suara takbir, tahlil dan tahmid, membesarkan nama Allah sekaligus mengangkat rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang banyaknya nikmat yang kita rasakan, banyaknya karunia yang kita terima, banyaknya hidayah yang kita dapatkan dari Allah. Allah tidak pernah menuntut balas dan tidak pernah memohon bayar, tapi Allah hanya menginginkan agar kita masuk dalam kelompok umat hamba yang abdan syakura, hamba yang tahu berterima kasih. Selanjutnya, rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah diselamatkan oleh manusia pilihan, Rasul penghulu alam, khairul anbiya, penutup para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil menyelamatkan iman kita dari kemusyrikan menjadi hamba yang beriman kepada Allah, dari kelalaian menjadi hamba yang taat, dari hamba yang jahil menjadi hamba yang penuh dengan pengetahuan. Kita antarkan dan hadiahkan salawat dan salam kepada diri beliau, keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita yang duduk bersimpu di hari ini termasuk umat beliau yang mendapatkan hadiah dan bonus besar, yakni syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan perintah kewajiban kepada setiap hamba manakala kewajiban itu tidak punya manfaat. Allah tidak akan pernah memberikan tuntunan dan anjuran kepada setiap hamba manakala anjuran dan tuntunan itu tidak punya faedah. Olehnya, mengawali uraian khutbah ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan modal ketakwaan segala urusan kita jadi mudah, rezeki datangnya tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lewat mimbar Idul Adha yang berbahagia ini,
Insya Allah saya akan mengadakan sebuah khutbah peringatan kepada kita semua dalam hidup dan kehidupan ini dengan judul keutamaan hakikat haji dan kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah lepas dan berhenti mendapatkan panggilan, seruan, ajakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak seruan, panggilan dan ajakan itu, 3 di antaranya yang insya Allah menjadi renungan, menjadi kajian, pendalaman berharga dalam diri kita, bahwa kita adalah termasuk orang yang mendapatkan panggilan ini. Panggilan yang pertama adalah panggilan muazzin setiap saat. 5 kali sehari semalam itu perintah dari Allah yang disuarakan oleh para muazzin lewat azan. Di sana ada kalimat tauhid, di sana ada anjuran untuk ibadah, dan di sana ada panggilan untuk merebut kemenangan. 5 kali sehari semalam kita diajak, 5 kali sehari semalam kita diseru, 5 kali sehari semalam kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita hanya asik untuk merebut kemenangan di luar sana, yang belum tentu kemenangan itu milik kita. Sementara kita lalaikan kemenangan, kita abaikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alal falah, mari rebut kemenangan, mari rebut kejayaan, mari rebut kebahagiaan. Tapi panggilan itu kita abaikan. Na'udzubillah. Semoga dengan momen Idul Adha ini mampu memberi perubahan dalam hidup kita, karena pada hakikatnya innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mampu merubah nasibnya. Panggilan yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau selesai mendirikan Ka'bah, lalu dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa proses pengerjaan Ka'bah bersama anak putranya Ismail alaihissalam telah selesai. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim, naiklah kamu Ibrahim ke suatu tempat yang tinggi dan berteriaklah kamu untuk memanggil manusia-manusia beriman, agar hati mereka tergerak, hati mereka tersentuh, keinginan mereka muncul, niat mereka lahir untuk datang menghadiri panggilanmu dalam rangka melihat langsung Baitullah, mengelilingi Ka'bah, mulai dari rukun Yamani sampai di rukun Yamani. 7 kali kita berputar hanya dengan kalimat mengagungkan nama Allah dan menyadari diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, panggilan itulah mari untuk kita sahuti dan kita niatkan dalam hidup bahwa ibadah haji bukan hadiah khusus bagi orang yang kaya, tapi adalah hadiah bagi orang yang mampu. Pendapatan yang sederhana, tapi kalau dia niatkan, insya Allah kemampuan akan menyertai dirinya dan mampu mengantar dia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tempat yang dimuliakan, di sana ada tempat yang diabadikan oleh Allah, mulai dari rukun Yamani, Hajarul Aswad, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam, tempat kita untuk berdoa dan doa tidak pernah ditolak, tempat kita untuk bertobat dan tobat kita tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Semua harapan dan keinginan kita diijabah manakala kita awali dengan niat dan harapan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya bohong kalau setiap orang yang datang melihat Ka'bah tidak bercucuran air mata, karena getaran batin muncul tanpa diperintah, rasa sedih pun lahir tanpa dikomando. Kita menyadari betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Panggilan yang ketiga, dan ini panggilan yang terakhir yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Israel, memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini selamanya. Dipisahkan kita dengan sesuatu yang kita cintai. Apa itu? Pekerjaan, kecintaan terhadap benda, dan kesukaan kita terhadap sesuatu, bahkan kecintaan kita pada dunia. Ketika panggilan yang ketiga ini lahir, datang, tidak ada alasan yang muncul penyesalan dan penyesalan. Betapa rugi, betapa menyesal kita yang dalam hidup hanya mampu menyanyiakan waktu tanpa memanfaatkan dengan sesungguhnya. Padahal itulah yang menyebabkan kita memperoleh bekal di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panggilan yang ketiga ini mengantar kita untuk merenung pada sebuah nasihat. Ketika Rasulullah SAW duduk, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kedatangan Jibril bukan untuk membawa wahyu, kedatangan Jibril bukan untuk menyampaikan pesanan dan amanah dari Allah, tapi kedatangan Jibril ketika itu hanya khusus memberi nasihat kepada Rasulullah. Hakikatnya, kalau Jibril menasihati Nabi, berarti nasihat Jibril itu berlaku pula kepada kita umatnya. Apa isi nasihat dari Jibril kepada Nabi waktu itu? Pertama, waktu masa hiduplah kamu Muhammad sesudah mau sesuka. Hiduplah kamu semaumu dan sesuka hatimu. Tapi ingat, fa'inna mayyitun, bahwa sesudah hidup itu kamu pasti mati. Nasihat yang kedua, wa'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Silakan kau buat sesuai keinginanmu, silakan kau kerjakan sesuai selera dan hajatmu. Tapi ingat, fa'innaka masyiyun fih, bahwa kamu akan ditanya dengan apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, waqtim ma syi'ta, cintai apa yang kau cintai. Kau cintai hartamu, kau cintai jabatan, pangkat, kedudukanmu, kau cintai istri, suami, dan anakmu. Tapi ingat, fa'innaka mufariquhu, bahwa pada satu ketika kamu akan dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat keutamaan Idul Adha, ibadah haji dan kurban, ada tiga hal yang membentuk diri kita, yang insya Allah ketiga-tiganya itu kita miliki saat ini. Yang pertama, keutamaan dan hakikat haji dan kurban mampu menumbuhkan jiwa kita menjadi ruhul qalbiyah, yang di dalam hati kita senantiasa tumbuh rasa keterpanggilan, yang dalam jiwa kita tetap bersemayam rasa beban. Manakala kita melalaikan panggilan Allah, beban menyelimuti dan menghiasi perasaan dan diri kita, rasa rugi, penyesalan manakala panggilan itu kita abaikan. Ruhul qalbiyah ada dalam diri kita. Yang kedua, ruhul ubudiyah, semangat yang tumbuh dalam jiwa kita untuk selalu dekat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa hakikat kehadiran kita sebagai hamba terlahir di muka bumi ini, Allah memiliki tujuan khusus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mau untuk memasuki dan memahami ayat ini secara dalam, maka kita dapatkan di dalam hakikat ayat yang sederhana itu ada nilai perjuangan, ada nilai kerja keras, ada nilai pengorbanan yang merupakan hakikat dari perjalanan hidup kita. Yang ketiga, melalui momen dan keutamaan hakikat haji dan umrah,
terlahir dalam diri kita jiwa dan ruhul jihad, jiwa yang berkeinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dianjurkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, berhijrahlah kamu dan berjihad berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirimu masing-masing. Berangkat dari kalimat dan nilai perjuangan inilah yang diimplementasikan oleh Ibrahim alaihissalam dalam riwayat yang begitu dramatis, peristiwa yang spektakuler dan hanya sekali terjadi selama usia dunia ini, dan hanya 3 manusia yang melakoni peristiwa itu. Berangkat dari sebuah kejadian. Berpuluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, tapi tidak pernah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Namun pada suatu ketika rasa iba yang muncul di hati Sarah kepada suaminya Ibrahim, ketika beliau mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, seorang perempuan cantik jelita menjadi pembantu rumah tangga saat itu, maka Siti Sarah menawarkan kepada suaminya, wahai suamiku, aku tidak akan mungkin lagi untuk melahirkan anak, maka carilah perempuan yang kau senangi, dengan catatan aku yang memilih, kuizinkan kami untuk menikah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mulia dan terhormat hati seorang wanita itu. Siapa pilihan Sarah? Dia tunduk pembantu dan bernama Siti Hajar, seorang pembantu hadiah dari Raja Mesir yang ketika itu mereka berkunjung ke sana. Hajar menjadi istri yang umurnya 1/2 dari umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah berumur 60 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari perkawinan Ibrahim dengan Hajar alaihissalam, Allah memberikan izin, maka Hajar pun hamil. Singkat cerita, Ismail lahir. Namun kejadian peristiwa luar biasa muncul menyertai kelahiran Ismail alaihissalam. Di usia bayi yang masih usia menyusui, Ibrahim alaihissalam mengantar dia Ismail bersama ibunya Hajar ke lembah yang sunyi, gersang, tanpa kehidupan Mekah yang saat itu belum dihuni oleh makhluk apapun. Jangankan dedaunan yang hijau, tumbuhan yang gersang mati pun tak ada. Di sanalah Hajar dan Ismail ditinggal, yang pada saat itu hanya perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 3 malam, ada yang seminggu. Ibrahim pun balik ke Palestina. Ketika Ibrahim pulang, Hajar bertanya, wahai suamiku, kau tinggalkan kami berdua di tempat yang sunyi tanpa kehidupan ini. Ibrahim menunduk, bersedih dan tanpa mengeluarkan jawaban apapun. Kemudian Hajar nyusul lagi bertanya pertanyaan sama, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami berdua di tempat ini? Bekal sudah habis, air sudah menipis, tidak ada tetangga untuk tempat meminta, tidak ada orang tempat memohon pertolongan. Ibrahim pun nunduk, menangis, tidak memberi jawaban. Pertanyaan yang ketiga, wahai suamiku, apakah yang kau lakukan ini perintah Allah? Maka seketika Ibrahim mengatakan setuju, ini perintah Allah. Maka muncul dari mulut Siti Hajar radhiyallahu anha, manusia pilihan, uswah bagi wanita semuanya, contoh teladan. Apa yang keluar dari mulut Siti Hajar saat itu ketika dia menyampaikan, melihat dan menyaksikan tanda setuju dari suaminya, dia telah berkata, kalau Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami, maka kami pun yakin, saya pun berkeyakinan bahwa Allah tidak akan membunuh dan menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Jamaah yang dimuliakan, di usia yang begitu susah, di tempat yang begitu miskin, anak yang masih menyusui, air pun berkering sebagai perbekalan, apa yang terjadi?
Maka di saat itulah usaha, ikhtiar, kerja keras yang dilakukan oleh Siti Hajar, berlari dari Gunung Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik. Tapi aneh, ketika dia pulang dalam rangka menyahuti tangisan anaknya yang kehausan, dia dapatkan percikan air yang muncul di dekat Ka'bah, air. Maka kegembiraan itu dia buktikan dengan Zammi, bendung. Maka itulah awal dari sejarah Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita itu berkelanjutan. Ibrahim berangkat tanpa menengok kembali, datang pada usia anaknya yang kurang lebih berumur 8 sampai 10 tahun. Kedatangannya bukan hanya sekedar melepas kerinduan, bukan hanya sekedar ingin menyaksikan keadaan, tapi kedatangannya membawa satu peristiwa luar biasa yang tidak pernah dimimpi dan dikhayalkan oleh kedua manusia yang berada di Mekah saat itu, Hajar dan Ismail. Kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melihat istri, melepas kerinduan, melihat anak sebilang tulang, anak tunggal belahan jiwa, apa yang dia sampaikan? Bahwa dia telah bermimpi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia menyaksikan dirinya sendiri menyembelih putra tunggal belahan jiwa, anak yang selama hidup itu. Mimpi yang pertama yang dialami oleh Ibrahim itu, dia masih berada dalam keraguan, kebimbangan dan kewaswasan yang disebut dengan Yaumul Tarwiyah, hari keraguan, perhitungan, pertimbangan dan kebingungan. Hari yang kedua dia mimpi pun sama. Dia melihat dirinya dan menyembelih anak kandungnya yang ia kasih, yang lama ia nantikan, yang lama ia rindukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa dia mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah. Hari itu mulai penuh tekad, yakin Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Yaumul Arafah, hari keputusan terakhir. Malam yang ketiga, di malam yang ke-10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam pun bermimpi dalam mimpi yang sama, melihat dirinya menyembelih anaknya yang ia kasihi, anak yang dia sayangi, putra belahan jiwa. Maka saat itulah yang disebut dengan Yaumul Nahar, hari pelaksanaan kewajiban itu. Di hari itu ia berdialog dengan putranya. Kalimat yang keluar dari mulut orang yang saleh didengar oleh anak yang saleh. Kemudian muncul pendengaran kembali dari seorang perempuan yang saleh. Apa percakapan, pertanyaan dan dialog Ibrahim bersama anak yang dia kasih itu? Ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat kamu menyembelih. Aku diperintahkan untuk menyembelih. Anni asbahuka fanzur ma tara. Maka pikirkanlah wahai anakku, maka renungkanlah wahai putraku, apa yang menjadi keputusanmu. Pertanyaan yang muncul dari mulut yang soleh, tulus karena kewajiban kepada Allah, spontan tanpa ada waktu, tanpa ada jeda, langsung dijawab oleh manusia kedua yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul Allah, Ismail alaihissalam. Keluar jawaban spontan dari mulutnya. Qala abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayatku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah padamu. Insya Allah saya akan kamu dapati dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebuah percakapan yang indah yang tidak akan pernah terulang sampai dunia ini kiamat. Sebuah dialog yang luar biasa antara sang anak dengan orang tua.
yang memang dikhususkan oleh Allah. Pada saat itu tidak ada yang kecewa dan dikecewakan. Pertanyaan dikeluarkan oleh sang ayah, jawaban spontan pun mulut keluar dari mulut sang anak, karena setuju, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim merintahkan Siti Hajar, mandikan Ismail dan pakaikan dia dengan pakaian yang rapi, karena aku ingin membawa dia ke suatu tempat yang jauh. Berangkatlah menuju Mina, tempat di mana niat keinginan pelaksanaan penyembelihan itu akan dilaksanakan. Berangkat mereka. Dalam perjalanan itu mulai digoda, dibujuk, dirayu, diganggu oleh setan dan iblis. Akan niat suci seorang hamba yang ingin mendapatkan ridha Allah. Pertama, yang digoda Ibrahim, bahwa bisikan yang muncul pada itu Ibrahim itu adalah bisikan setan, padahal yang bicara setan. Tidak mampu Ibrahim, dia pergi ke Siti Hajar. Hajar, kau tahu suamimu yang membawa anakmu ke sana, dia menyembeli anakmu karena perintah Allah. Apa kata Hajar? Kalau itu perintah Allah, saya pun ikhlas untuk disembeli. Jangankan anak, gagal setan. Sampai di Mina, di Jamrah Aqabah, tempat jamrah pertama yang dilempar oleh jamaah haji. Di situ Ibrahim dan Ismail digoda untuk membatalkan niat suci karena pengabdian kepada Allah. Dibatalkan, diganggu, dirayu, dibujuk oleh iblis laknatullah. Maka mereka mengambil batu masing-masing 7 lalu melempar di iblis pada saat itu. Selanjutnya mendekati prosesi penyembelihan itu masih diganggu di Jumratul Wusta, Jumratul Ula, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Itu proses sehingga saat ini nampaklah pelaksanaan ibadah pelemparan yang dilaksanakan oleh Ibrahim dan Ismail menjadi pelaksanaan setiap hamba Allah yang mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, penyembelihan di sebuah bukit yang hari ini sudah ramai dan masih ada tempat sejarah di mana Ibrahim membaringkan anaknya untuk disembeli karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itu nazar beliau, kalau aku diberi anak, aku ikhlaskan untuk dikorbankan kalau itu kehendak Allah. Dia baringkan anaknya, lalu Ismail memohon, ayah, pertama, tajamkan pisau yang kau gunakan untuk menyembelih leherku supaya aku tidak merasakan sakit yang berlebihan. Kedua, tutuplah wajahku ayah dan miringkan supaya ketika kau melihat kau tidak akan iba dan bersedih sehingga niatmu untuk taat kepada Allah tidak berubah. Dan yang ketiga, pakaian yang kugunakan saat ini ayah kau tanggalkan supaya tidak ada percikan darah yang kena di pakaian itu yang besok akan diterima kembali oleh ibu yang nunggu saat ini. Kalau itu yang dia lihat, maka perasaannya sedih. Yang keempat, ayah sampaikan kepada ibu, jangan terlalu banyak keluar rumah melihat teman sebayamu bermain, karena itu pasti akan mengundang perasaan sedihnya ketika dia mengingat. Na'udzubillah, rasa ikhlas dan pasrah yang muncul dari anak yang pada saat itu belum menginjak remaja, tapi lahir, tumbuh, muncul karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu. Allah Akbar, Allah Akbar. Prosesi penyembelihan pun dilaksanakan. Kuasa Allah yang muncul jauh lebih hebat daripada keikhlasan Ibrahim. Ketika pisau ditancapkan di leher, ingin ditarik dari bawah ke atas, Bismillah, Allah Akbar, maka seketika muncul seekor sembelihan besar yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga mengganti sembelihan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini yang menjadi pemikiran sebagai hakikat dari keutamaan ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini. Tapi ingat, kurban bukan nilai yang dilihat oleh Allah, tapi adalah takwa kita kepada Allah. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalu luhumuha, bukan darah dan daging
daging yang dilihat oleh Allah. Wala dima'uha, bukan jadi sandaran dan daging dari sembelihan itu. Tetapi ingat, walakin yanalu taqwa minkum, yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun besarnya, berapapun harganya, bukan itu yang diukur oleh Allah, tapi keikhlasan dan ketakwaan kita dalam melaksanakan pemberian itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah semua peristiwa yang kita hadiri dan kita dengar serta kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan ini, terkhusus panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan akhir yang intinya adalah penyesalan dan kerugian. Mari kita sakuti dalam rangka kesempatan hidup kita di dunia, supaya besok tidak tergolong menjadi orang yang menyesal dan menyesali diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najal taibin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa qurabati wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala fil kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa qurabati wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikan kemudahan dan kelancaran pada kami untuk menjalaninya. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pemurah, bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebenaran dan kebaikan. Ya Rabb, ya Allah, yang Maha Penyayang, bila mulut kami masih diizinkan untuk berucap, tuntunlah
kami agar senantiasa mengatakan kebenaran dan kejujuran. Ya Allah yang maha mulia, bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah kami ke tempat yang menjadi ibadah buat kami. Ya Allah, ya Rabb, bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakkanlah ya Allah untuk memberikan kebaikan dan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Ya Allah, bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari yang berbahagia ini untuk menyehatkan tubuh kami. Ya Allah, bila udara masih menjadi bagian dari nafas-nafas kami, lapangkanlah rongga dada kami untuk menghirupnya. Ya Allah, bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian dan hak kami, datangkanlah ya Allah dalam nilai yang banyak dan dalam nilai yang halal dan thayyibah, sehingga kami bisa berbuat baik dan beramal untuk kemaslahatan orang banyak. Ya Allah, ya Rabb, bila keluarga kami di hari ini mendapatkan ujian dan musibah kesakitan ya Allah, sehingga tidak dapat hari dan bersimpu melaksanakan ibadah saat ini, ya Rabb, kami memohon sembuhkan mereka sehingga mereka dapat beribadah dalam rangka menunggu panggilan-Mu yang terakhir. Ya Allah, angkatlah semua penyakit yang ada dalam diri keluarga kami, dalam diri kami, yang menyebabkan kami tertunda, terhalang, terhenti untuk mengabdi dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah